Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septia Alvinita, NIM 2018-071-0088. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswiatul Hania, NIM 2018-07-10-11-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Rizka Adesetia, NIM 005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinarta Arif Pratama, NIM 2018-07-110. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitrianingsih, NIM terakhir 101. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang kondisi sebelum adanya akses internet dengan lancar. Nah, di sini ada satu perubahan pola pikir sebelum dan sesudah adanya perubahan teknologi komunikasi. Nah, menurut kelompok kami, perubahan pola pikir karena adanya teknologi komunikasi adalah pada gadget, di mana masyarakat yang dulu sangat minim adanya alat untuk berkomunikasi, meskipun hanya telepon genggam. Jadi, masyarakat zaman dahulu itu sulit mendapatkan informasi dan mereka hanya fokus pada urusan yang sedang mereka hadapi saja. Sedangkan perbedaannya dengan zaman sekarang, dengan adanya gadget dan berbagai sosial media di dalamnya, membuat mereka menjadi leluasa mendapatkan informasi sehingga sulit membedakan apakah berita itu termasuk berita asli atau palsu. Bagi masyarakat yang tidak pandai dalam menyaring berita, mereka akan mudah terprovokasi dengan adanya berita-berita dari sosial media sehingga membuat mereka ikut serta dalam masalah orang lain. Namun, untuk masyarakat yang pandai dalam menggunakan sosial media, mereka lebih mampu mengelola dengan baik. Contohnya, mereka dapat mengubah mindset mereka menjadikan sosial media sebagai tempat untuk bekerja, menghasilkan uang, dan hal-hal yang menarik lainnya yang bisa mereka lakukan dengan sosial media. Yang kedua yaitu perubahan perilaku yang muncul sebelum dan sesudah adanya perubahan sosial akibat teknologi komunikasi seperti gadget. Pada zaman dahulu, tidak banyak masyarakat memiliki alat komunikasi. Bahkan televisi dan radio hanya ada di beberapa rumah warga saja. Sesuai yang dikatakan oleh orang-orang zaman dahulu, mereka sering menonton televisi bersama-sama di rumah tetangga yang memiliki alat komunikasi televisi atau istilahnya nonton bareng. Begitupun dengan alat komunikasi radio. Mereka harus berkumpul di suatu tempat jika ingin mendengarkan siaran radio yang ingin mereka dengarkan. Dulu masyarakat lebih memiliki rasa ingin tahu terhadap tetangga mereka sendiri, saling peduli dan saling melakukan gotong royong saat melakukan sesuatu. Namun pada saat sekarang ini, akibat adanya perubahan teknologi komunikasi pada gadget, mereka lebih sering berinteraksi hanya lewat sosial media. Sudah tidak ada lagi kegiatan seperti menonton film bersama dan mendengarkan radio bersama. Bisa dikatakan bahwa dengan adanya perubahan teknologi komunikasi ini bisa menjauhkan mereka yang dekat dan mendekatkan mereka yang jauh. Bahkan kegiatan yang sering masyarakat lakukan seperti gotong royong dan lain-lain sudah sangat jarang terjadi pada masa ini. Jadi lebih banyak masyarakat sekarang yang lebih mengurusi masalah orang lain dari sosial media dan kurang aware dengan lingkungan sekitar. Langsung saja saya akan membahas waktu bermulanya internet lancar, baik melalui paket data maupun wifi. Seiring perkembangan zaman, manusia tidak bisa lepas dengan koneksi internet. Di era digital yang seperti ini, koneksi internet semakin canggih dan berkembang guna untuk memudahkan manusia dalam berkomunikasi, mencari informasi, dan berbagi informasi. Koneksi internet baik paket data maupun wifi rumah sudah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Sejumlah operator telekomunikasi sudah memberikan layanan yang terbaik bagi penggunanya, termasuk dalam melakukan akses internet. Sejak tahun 2015, sejumlah operator sudah menyediakan layanan 4G LTE yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat akses layanan internet. Kualitas 4G dengan mengupgrade jaringan dapat mendukung teknologi 4G carrier aggression dengan kecepatan akses internet melebihi 100 Mbps. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kondisi yang berubah setelah akibat adanya internet dalam sebuah lingkup orang tua, anak maupun dalam lingkup keluarga. Yang pertama, dalam pola interaksi antara orang tua dan anak muda maupun pola interaksi dalam sebuah keluarga.
interaksi dan komunikasi orang tua terhadap anak, serta bagaimana orang tua itu memperlakukan anak, remajanya memberikan pengaruh terhadap sikap remaja jika berkelanjutan dan berkembang menjadi sebuah karakter yang terbentuk pada diri anak tersebut. Demikian juga halnya para remaja. Dengan penggunaan teknologi internet, sikap orang tua terhadap anak atau aktivitas remaja akan memberikan pengaruh terhadap terbentuknya sebuah karakter yang menyaring dampak teknologi dari sebuah internet tersebut. Jadi di sini peran keluarga itu sangat penting. Peran keluarga sangat penting, diharapkan mampu membentengi anak-anaknya. Oleh sebab itu, keluarga harus pandai dan cerdas dalam mengelola media, baik media sosial maupun media-media yang lainnya, apalagi dengan berkembangnya internet seperti zaman sekarang ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan komunikasi secara terbuka terhadap anak-anak dan berinteraksi mempelajari teknologi. Jadi, keluargalah yang menjadi pertama dan pembentukan sebuah karakter. Perbedaan proses perkembangan yang jelas pada masa remaja ini adalah perkembangan teknologi internet yang mempengaruhi tingkah laku para remaja yang sebelumnya pada masa anak-anak tidak nyata atau tidak ada pengaruhnya. Jadi lagi-lagi peran keluarga itu sangat penting. Anak-anak remaja banyak sekali memiliki pertanyaan yang mereka tanyakan, entah itu mengenai hal-hal seperti ingin mengetahui mengenal lebih jauh tentang apa sih itu rokok, apa sih itu kekerasan, apa sih itu minuman keras, apa sih itu rasa mengenal lawan jenis seperti itu. Jadi keingintahuan seorang anak yang menginjak remaja itu sangat tinggi. Jadi kita sebagai orang tua lebih bijak untuk memberikan atau mendidik mereka seperti itu. Bagaimana cara menyikapi keingintahuan seorang anak itu? Yang pertama yaitu orang tua sebagai informasi pertama. Jadi orang tua sebagai informasi pertama itu harus bisa memberikan informasi-informasi yang baik dan bagus buat anak-anaknya. Yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan nilai agama dan moral sangat diperlukan. Mengapa? Karena itu menjadi sebuah landasan atau sebuah dasar dalam menyikapi perkembangan internet tersebut. Landasan agama itu yang paling penting. Yang ketiga yaitu komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa berkomunikasi kepada anak, mengajak bicara anak, terus seperti itu. Dan yang keempat, anak harus selalu menghormati orang tua. 5, bisa memberikan dukungan kepada anak. Kita sebagai orang tua juga harus bisa memberikan dukungan kepada anak, memberikan sentuhan, seperti memberikan dorongan. Dan yang keenam yaitu memberi anak privasi atau keleluasaan pribadi. Jadi kita sebagai orang tua itu tidak boleh mengekang, mengekang dalam artian dalam batasan wajar. Kita juga harus menjaga privasi anak tersebut. Terus yang terakhir, peran keluarga atau orang tua yang harus dimiliki. Upaya orang tua atau keluarga dalam menghadapi dunia teknologi khususnya internet. Yang pertama, orang tua harus bisa memiliki pengetahuan tentang teknologi maupun tentang internet. Yang kedua, letakkan komputer atau laptop yang bisa dipantau, yang bisa dilihat orang tua dan bisa diawasi. Yang ketiga yaitu bantu anak agar bisa membuat keputusan sendiri. Dan yang keempat yaitu batasi penggunaan internet. Jadi sikap atau peran orang tua dan peran keluarga dalam menyikapi penggunaan internet tersebut bahwa lebih bijak lagi, penggunaannya lebih dibatasi dan bisa dipantau secara baik dan benar. Di sini saya akan membahas tentang gaya hidup remaja akibat akses internet yang lancar. Nah, teman-teman, seiring dengan perkembangan zaman dan canggihnya teknologi, tentunya membawa kehidupan kita ya, khususnya para remaja semakin mengalami perubahan, baik itu perubahan ke hal yang positif maupun ke hal
saja menjadikan kehidupan remaja itu semakin konsumtif. Maksudnya di sini perilaku membeli sesuatu bukan karena keperluannya, melainkan karena keinginan semata. Namun tidak hanya itu teman-teman, pengaruh internet terhadap gaya remaja, di antaranya mereka lebih kecanduan game online. Memang pengaruh adanya game online membuat kehidupan sosial mereka semakin berkurang. Para remaja kini lebih sering menghabiskan waktu luang mereka untuk bermain gadget daripada untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau berkumpul dengan keluarganya. Lalu yang kedua, kurangnya bersosialisasi. Banyaknya kehadiran sosial media di internet menjadikan seseorang, terutama remaja, lebih senang berteman dan bertegur sapa melalui media maya daripada kehidupan nyata atau kehidupan yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga adalah kualitas tidur yang menurun. Dengan adanya media sosial atau informasi yang banyak di internet membuat kualitas tidur remaja ini terganggu. Bahkan mereka bisa tidur hingga larut malam sampai pagi. Tentunya hal ini juga sangat berisiko ya bagi kesehatan teman-teman gitu. Lalu yang keempat, membuat malas-malasan. Semakin banyaknya informasi yang dapat dengan mudah kita serap, tentu saja akan mempengaruhi tingkah laku, khususnya kita ya teman-teman, khususnya remaja. Mereka lebih sering bermalas-malasan daripada belajar, dan mereka tidak mau mencoba sesuatu hal yang baru. Mereka hanya ingin mendapatkan secara instan saja. Lalu yang kelima itu ada kejahatan dunia maya. Banyak sih hal positif dan hal negatif yang kita dapatkan dari internet. Namun akhir-akhir ini banyak sekali tindak kejahatan pada remaja yang berawal dari internet. Contohnya seperti kayak penculikan, pornografi, penipuan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, menurunnya minat belajar. Tentu hal ini tuh sangat berpengaruh ya teman-teman bagi para remaja yang kecanduan dengan internet. Mereka tidak bisa dipisahkan dari handphonenya bahkan saat mereka belajar. Lalu yang ketujuh, ada pemborosan. Dengan banyaknya waktu yang dihabiskan untuk membuka internet, hal ini tuh tentu saja sangat banyak menghambur-hamburkan uang. Mereka untuk membeli paket saja mereka rela gitu mengeluarkan uang banyak, karena di Indonesia kan juga dikategorikan cukup mahal gitu untuk membeli paket data. Jadi secara otomatis ini akan sering menghambur-hamburkan uang hanya untuk menggunakan internet, apalagi jika tidak digunakan dengan produktif. Nah teman-teman, dari sekian banyaknya hal-hal yang negatif dari penggunaan internet, sebenarnya internet juga bisa berdampak positif apabila kita menggunakannya untuk hal-hal yang produktif dan bermanfaat. Contohnya untuk mencari sumber ilmu pengetahuan, terus sebagai alat untuk pekerjaan atau bisnis. Tergantung kitanya deh bagaimana menggunakan internet tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kelancaran Wi-Fi dan jaringan data seluler terhadap perilaku belajar agama remaja. Pada saat ini, kebutuhan akan teknologi sangat meningkat drastis seiring dengan berkembangnya zaman. Teknologi pada zaman sekarang sangat berkembang dengan pesat. Hampir semua individu atau semua golongan mengandalkan teknologi untuk kebutuhan sehari-harinya. Dengan kemunculan Wi-Fi, semua pengguna internet sudah bisa mengakses internet dimanapun dan kapanpun ia mau tanpa harus menggunakan kabel, cukup hanya mengandalkan laptop atau handphone mereka. Penggunaan internet atau Wi-Fi atau data seluler pada zaman sekarang lebih banyak digunakan sebagai sarana hiburan seperti bermain game online, Instagram, dan media sosial lainnya. Sebagian besar remaja pada zaman sekarang lebih memilih untuk nongkrong di warung kopi dengan
mengakses internet daripada harus belajar atau menghabiskan waktu dengan kegiatan yang bernilai positif, sehingga akan meninggalkan kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Dan sebagian besar remaja pada zaman sekarang lebih memilih untuk mengakses internet atau nongkrong di warung kopi dari sore hari hingga larut malam, sehingga mereka meninggalkan atau mengabaikan kajian-kajian yang ada di masjid atau meninggalkan kegiatan keagamaan yang ada di desa mereka. Tetapi dengan kelancaran wifi atau data seluler, semua orang bisa mendengarkan kajian-kajian tanpa harus datang ke tempat kajian yang ada. Mereka bisa mendengarkan kajian tersebut melalui YouTube, melalui Instagram, atau media sosial lainnya. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang beberapa penjelasan yang telah dipaparkan teman-teman saya tadi. Adanya perubahan pola pikir pada halayak pada zaman sekarang itu dikarenakan oleh telepon genggam atau gadget. Pada zaman dulu sangat minim terjadinya komunikasi menggunakan teknologi apapun itu. Terlebih pada zaman dahulu itu sangat minimnya alat komunikasi, walaupun ada itu hanya berupa telepon genggam atau telepon sambung, telepon rumah. Di Jogja khususnya, internet sudah sangat lancar diakses itu pada tahun 2015 dikarenakan sudah masuknya 4G LTE yang masuk ke Jogja. Itu sangat mendukung pengaksesan internet yang ada. Adapun kondisi yang berubah dikarenakan lancarnya untuk mengakses internet, baik menggunakan wifi atau jaringan data seluler. Yang pertama, pola interaksi antara orang tua dan anak muda maupun di dalam keluarga. Sikap orang tua terhadap remaja dalam aktivitas ini sangat membentuk karakter anak kedepannya. Oleh karena itu, salah satunya orang tua harus dapat mengontrol atau melakukan komunikasi terbuka antara anak dan orang tua agar tidak saling tertutup. Yang kedua adalah gaya hidup remaja. Dengan mudahnya mengakses internet dimanapun dan kapanpun itu, sebagian besar remaja, terlebih remaja wanita, itu lebih mengikuti cara berbusana orang barat daripada mengikuti cara berbusana orang yang ada di negara mereka. Yang ketiga adalah berlaku mengaji dan belajar agama. Sebagian besar anak remaja pada zaman sekarang lebih memilih untuk belajar, untuk nongkrong di warung kopi daripada harus belajar. Mereka lebih asik menghabiskan waktu mereka untuk bermain game online atau mengakses media sosial lainnya.